Kebaktian Minggu Prapaskah ini berlangsung dalam pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ketiga. Pada masa seperti ini kita mengingat kembali saat di mana Yesus Kristus mengalami penderitaan dan kesengsaraan demi kasih-Nya kepada umat manusia. Saudara, dalam pengalaman serupa yang kita rasakan saat ini, muncul ketakutan, kekhawatiran, bahkan ketidakpastian dalam menyongsong masa depan. Bila hal ini terjadi, kita perlu mengambil waktu tenang dan mengingat kembali bahwa Kristus hadir membawa kemenangan atas maut. Selalu ada pengharapan bagi setiap kita yang terus berharap kepadanya. Untuk itu, marilah kita terus mengingat kasih setia Tuhan bagi hidup setiap kita. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita tundukkan kepala kita dan kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan rendah hati. Kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Engkau di saat ini dengan menyadari sungguh bahwa kami adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Engkau. Hidup kami seringkali mengerti kebenaran, tetapi kami melawan kebenaran itu. Kedagingan kami begitu kuat dibandingkan keinginan roh kami untuk taat kepada Tuhan. Di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan di tengah-tengah dunia yang lebih luas lagi, kami seringkali tidak menjadi saksi bagi nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, serta beri kami hati yang baru, sebab dengan hati yang barulah itu kami bisa merasakan kelegaan bersama Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi anak-Mu yang dipercaya Tuhan, yang hidup berkenan di hadapan Engkau. Belas kasih Tuhan kiranya melumuri kami, mengampuni kami atas segala dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Dosaku padamu Tuhan.
Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, berita anugerah diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah dan salam bagi saudara. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya.
Jemaat sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sekali lagi, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengajar kami seperti Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, melihat Tuhan dan mendengarkan dengan saksama apa yang Tuhan ingin kami mengerti dan ketahui. Bapa di surga, buka pikiran hati kami, supaya firman-Mu itu tinggal di dalam hati kami, dan kami bisa menjadi pelaku firman yang baik, yang setia di hadapan Engkau. Berkati hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu bisa diberitakan dengan baik dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Berbicaralah Tuhan, kami semuanya sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka Alkitab dari Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya, serta melaksanakannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada kisah yang saya baca yang cukup menarik. Seorang wanita mati karena ditabrak di tengah jalan. Kisahnya simpel sebenarnya, bahwa wanita itu mengambil handphone dari tasnya, lalu kemudian dia memencet handphone itu, dia melihat handphone itu dengan begitu seriusnya, dia membaca pesan-pesan yang ada di dalam handphone itu, dan dia tidak bisa menunggu untuk membalas pesan orang lain kepadanya. Lalu tanpa ia sadari, ia mulai melangkahkan kakinya menyeberang sebuah jalan yang terbilang cukup sepi. Ketika dia menyeberang jalan itu, tiba-tiba ada mobil yang begitu kencang, kemudian menabrak wanita itu, dan terlemparlah ia beserta dengan handphonenya. Dan berita itu mengatakan wanita itu matilah di tempat. Saudara, ketika kita membaca cerita ini, maka kita mendapatkan mengenai masalah fokus. Fokus wanita itu harusnya menyeberang jalan, berarti dia harus melihat kiri dan kanan. Dia harus melihat keamanan yang ada di sekelilingnya, lalu kemudian mengambil sebuah tindakan atau keputusan untuk menyeberang jalan itu. Tetapi itu diabaikan olehnya. Hal simpel itu kemudian berakibat fatal sekali di dalam hidupnya. Kalau kita memperhatikan ayat 19 sampai 21, di situ kita juga mendapatkan kisah manusia yang gagal di dalam fokus hidup mereka. Di dalam bagian Alkitab kita 19 sampai 21, ayat itu mengatakan bahwa fokus manusia berada pada kegelapan. Jadi pikiran mereka, kesukaan mereka, dan Paulus mengatakan dalam Roma 3:23, kecenderungan manusia adalah berbuat dosa karena mereka sudah hidup di dalam dosa. Sehingga
ketika kita membaca Yohanes pasal 1 atau 2 pasal lebih maju daripada teks yang kita baca, di situ juga Yohanes mengatakan di dalam ayat 1 sampai 14 berbicara tentang terang itu datang ke dalam dunia ini untuk manusia bisa melihat kebenaran itu, tetapi manusia yang sudah melihat kebenaran itu lebih menyukai dan memilih kegelapan itu daripada terang itu. Padahal terang itu berbicara tentang kebaikan, kegelapan itu bicara tentang kejahatan, dan manusia memilih kejahatan daripada terang itu, memilih si jahat daripada Kristus. Kenapa, saudara? Karena hidup di dalam kejahatan itulah lifestyle manusia. Itulah hobi manusia yang mereka lakukan tanpa dorongan atau perjuangan, karena itulah yang mereka kehendaki di dalam hidupnya. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, ini lebih kuat lagi mengikat manusia, sehingga manusia sulit sekali melepaskan diri dari rantai-rantai perbudakan dosa itu. Sehingga kecenderungan manusia itu adalah berbuat dosa. Anak kecil yang tidak pernah diajarkan berbohong, pandai berbohong. Anak kecil yang tidak pernah diajarkan licik, pandai melakukan hal-hal yang licik. Karena natur manusia setelah jatuh dalam dosa jauh lebih dalam lagi kecenderungan berbuat dosa daripada sebelum dia jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kemudian membaca ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan bahwa orang yang suka kejahatan itu membenci terang itu. Kata membenci di sini berarti tidak suka atau memilih untuk tidak suka kepada terang. Saya harus menggarisbawahi Bapak Ibu Saudara bahwa kata tidak suka ini tidak cukup untuk menggambarkan rasa benci. Rasa benci itu sebenarnya lebih dalam daripada sekedar tidak suka, tetapi memang sungguh-sungguh dia tidak suka atau tidak cinta terhadap kebenaran. Berarti mereka menyukai apa yang dikatakan oleh Alkitab keinginan hati mereka, kedagingan mereka, yaitu bersekutu dengan seteru daripada Tuhan. Saudara, orang yang membenci daripada kebenaran itu adalah orang-orang yang akan selalu menentang firman Tuhan. Orang yang membenci terang itu adalah orang-orang yang mungkin mengerti apa itu kebenaran, tetapi dia memilih untuk tidak melakukan kebenaran itu. Dan celakanya Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti ini juga ada di dalam kekristenan. Mengerti Alkitab, mengerti kebenaran, tahu terang, tahu sekali Yesus, belajar tentang Alkitab, tetapi dia tidak bisa untuk kemudian menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan tidak ada kata netral di dalam iman kita, bukan? Kalau kita pilih terang, maka kita harus hidup dalam terang. Kalau kita pilih kegelapan, maka kita harus pilih yang namanya kegelapan. Tidak bisa satu kaki kita, satu tubuh kita, satu kaki di perahu yang satu kaki di perahu yang lain. Tidak bisa. Kekristenan tidak ada kata netral. Kita harus memilih terang ataupun kegelapan. Keinginan hati manusia ini memang sudah nampak dari sejarah awal manusia, saudara. Dari Adam dan Hawa, padahal waktu itu mereka sebelum jatuh dalam dosa, mereka bisa memilih hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka memilih untuk tidak taat, karena mereka tahu bahwa apabila saya mendengarkan suara daripada kegelapan itu, saya akan seperti Tuhan. Itu adalah kebohongan yang luar biasa. Dan mereka taat kepada si kegelapan itu. Mereka pilih kegelapan itu. Dan ketika Esau dan Yakub, Bapak Ibu Saudara, kita juga menyaksikan adegan di mana saudara ini berselisih. Mereka memilih untuk tidak akur daripada akur. Lalu kita maju lagi Kain dan Habel. Dua anak ini tahu sejarah ayah dan ibunya, tetapi masih saja Kain membunuh Habel adiknya. Kenapa? Karena keinginan hati yang begitu kuat membuat ia berjalan di dalam kegelapan. Masalah ini rupanya bukan hanya masalah ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, tetapi bahkan sebelum manusia belum jatuh dalam dosa saja, keinginan itu sudah ada. Dan celakanya ketika manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan ini makin kuat. Karena status manusia, status saudara dan saya berubah menjadi orang yang berdosa. Jadi siapapun yang lahir dalam dunia ini dan tidak memegang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka status hidupnya itu adalah status orang berdosa. Belum dimerdekakan. Karena yang merdekakan kita adalah salib Kristus.
Sehingga ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa saya percaya kepada Tuhan, pada saat itulah Bapak Ibu Saudara, kita memiliki status yang berubah dari perbudakan menuju orang merdeka. Dari status yang gelap menuju status yang terang. Dari status yang salah menuju status yang dibenarkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, ayat 14 kalau kita membaca dengan baik, ini dimulai dengan kisah Israel yang memilih jalannya sendiri tanpa berjalan di dalam perintah Allah. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa orang-orang zaman sekarang yang hidup dalam dosa ataupun kegelapan itu dari dulu sudah ada, yaitu bangsa Israel. Kehendak diri mereka sendiri, pemikiran diri mereka sendiri. Mereka tidak menaklukkan hidup mereka kepada Tuhan, kendati mereka sudah melihat mujizat itu di depan mata mereka. Mereka sudah sadar dengan benar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang perkasa, yang menyertai mereka ketika malam dengan tiang-tiang api. Lalu kemudian ketika mereka panas, Tuhan memberikan tiang awan di atas kepala mereka. Mereka sudah merasakan begitu banyak fasilitas dan kehidupan anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi mereka tidak bisa menahan kedagingan mereka. Mereka tidak bisa menahan keserakahan mereka yang muncul dari diri mereka yang paling dalam. Sehingga mereka tidak pernah puas dengan karya mujizat itu. Mereka mau lebih dan lebih terus dan tidak pernah berhenti untuk meminta. Tidak ada kata enough di dalam kehidupan mereka. Serakahnya hati manusia. Mereka lebih memilih berkat-berkat itu daripada Tuhan sang pemilik berkat itu. Bukankah manusia pada hari ini juga sama? Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara dengan jujur, kita mau katakan mana kita lebih suka, Tuhan atau berkat Tuhan? Ketika kita bangun pagi dan kita melipat tangan kita berdoa, Tuhan kami bersyukur. Mungkin itu sekian detik kita syukur. Tetapi ketika kita minta kesehatan, minta berkat, minta finansial, minta Tuhan menolong anak kita, kita betul-betul sungguh-sungguh berdoa di dalam konteks-konteks permintaan itu. Tetapi berapa lama kita bisa bersyukur dan merenungkan akan kasih Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saking berdosanya mereka, mereka tidak mengindahkan hukum Taurat dan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka tetap berdosa Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan murka kepada mereka. Mereka harus mati. Tetapi kasih Allah jauh lebih besar bukan daripada dosa-dosa manusia. Cinta Tuhan yang begitu ajaib jauh lebih lagi daripada kesalahan dan dosa-dosa kita. Sehingga Yohanes 3:16 mengatakan apa? Bapa yang di surga mengutus anaknya yang tunggal satu-satunya untuk menebus kita, barang siapa percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya tertarik dikatakan sini satu-satunya anak tunggalnya. Yang berarti dengan jelas Bapak Ibu Saudara, itulah kekasih hatinya yang paling dalam diberikan Tuhan kepada manusia. Dan tidak main-main. Dan kita menolak kasih yang besar itu, bukan? Banyak orang yang menolak. Tetapi sedikit orang yang menerima Kristus sungguh-sungguh di dalam hatinya yang paling dalam. Kata percaya bukan bicara tentang belief. Orang yang diselamatkan Tuhan bukan kita hanya berkata saya percaya Yesus. Karena kata percaya kita bisa hanya believe. Tetapi lebih dalam daripada itu yang Tuhan inginkan adalah trust di sini. Barang siapa yang percaya, yang trust kepada Tuhan. Believe itu setan pun mengaku Yesus anak Tuhan. Setan pun mengaku Yesus adalah Allah yang datang dalam dunia ini mengambil rupa manusia dan menolong setiap kita. Dia yang Maha Kuduslah yang bisa menyelamatkan kita orang berdosa. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak cukup. Trust itu lebih dalam daripada sekedar percaya. Yaitu seperti anak kecil yang menggantungkan hidupnya dan percaya sepenuhnya kepada papanya. Seperti itulah trust. Anak Tuhan menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan. Allah mengasihi mereka, mengampuni mereka. Walaupun mereka hanya sekedar believe saja, tidak menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan. Allah menyuruh Musa meninggikan ular agar mereka dapat melihat ular itu dan menjadi hidup. Ular tembaga itu Bapak Ibu Saudara adalah simbol pengampunan dan anugerah Tuhan. Ular yang diangkat Musa itu harus dilihat oleh orang Israel yang berdosa. Kalau mereka melihat ular itu maka dosa mereka, hidup mereka akan diselamatkan Tuhan.
Tetapi jikalau mereka berpaling dari pandangan itu, mereka akan mati. Fokus hidup ini sekali lagi diingatkan kepada kita bahwa kita harus fokus kepada Tuhan. Saudara, orang yang di luar Tuhan hidupnya menderita sekali. Tidak ada pegangan dan tidak ada pengharapan. Kalau saudara pergi ke ruang ICU rumah sakit, ada dua macam manusia di situ. Dua-dua saudara orang-orang yang sakit sudah hampir menjelang ajal. Yang satu mati dengan begitu tersiksa sekali. Dia menahan dirinya supaya rohnya tidak keluar daripada tubuhnya. Tetapi yang satu tidak, Bapak Ibu Saudara. Dengan senang saja dia bisa menyanyi, menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yang satu punya pegangan hidup yang betul-betul ada jaminan. Yang satu tidak punya pegangan hidup sehingga dia begitu tersiksa ketika akan mati. Bapak Ibu Saudara, panggilan Tuhan di dalam teks kita mengingatkan kita bahwa kita harus kembali kepada Dia yang penuh cinta dan kasih itu. Ada seorang anak 17 tahun datang menyaksikan khotbah dari Mordekai Ham. Mordekai Ham ini berkhotbah begitu semangatnya, Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Mordekai Ham ini berkhotbah, di ujung daripada khotbahnya dia tunjuk satu orang yang ada di depannya. Dia berkata, engkau orang berdosa, engkau hidup dalam dosamu, engkau betul-betul kehilangan pengharapanmu, arti hidupmu engkau cari dan engkau tidak temukan itu semuanya. Siapa seperti itu harus datang ke depan sini dan saya akan mendoakan dia menjadi orang yang baru di dalam Yesus, yang mau membuka hatinya bagi Kristus. Saudara, anak usia 17 tahun ini naik ke depan. Dia berlutut di hadapan Tuhan, dia menangis sejadi-jadinya. Dan pada saat itulah dia memiliki fokus hidup yang benar. Dia melihat Yesus Kristus, dia melihat ular tembaga itu dan dia dihidupkan Tuhan. Dan dia setia dari umur 17 tahun. Sampai 99 tahun dia melayani Tuhan dan dipanggil Tuhan. Orang itu adalah Billy Graham, saudara. Di dalam ayat 15 sampai 17 dituliskan maknanya hampir sama. Saudara, kita diundang melihat kasih Bapa melalui Yesus Kristus. Dan siapa yang datang kepadanya pasti merasakan dan melihat cinta Tuhan yang ajaib di dalam hidupnya. Kalau engkau dan saya baca ayat 16 sekedar baca, tidak meresapi dan merasakan itu, saudara, kita pembaca yang baik. Tetapi kalau kita mengerti dan merasakan itu dalam hidup kita, maka kita adalah anak Tuhan yang baik. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa betapa cinta Tuhan di dalam hidup kita, maka di situ kita bisa merasakan kita orang-orang yang diberkati. Orang-orang yang punya pengharapan di dalam hidup ini, orang-orang yang akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Kekuatan kita tidak akan kendor. Ketika kita berada, saudara, di dalam pergumulan hidup kita, kita tahu bahwa kita pasti kuat. Karena Yesus beserta dengan kita dan tidak pernah tinggalkan hidup kita. Karena ayat itu berbicara begitu kuat di dalam hidup kita. Anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada apapun. Daud mengerti itu. Bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada Goliat masalahnya. Orang-orang Kristen walaupun dia tua, dia seorang nenek yang rentah tubuhnya. Dia tetap kuat menghadapi akhir-akhir hidupnya. Dengan penuh sukacita walaupun tubuhnya tidak berdaya. Karena imannya lebih besar daripada semua hal-hal yang ada di sekeliling hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan turun dalam dunia ini, Dia tidak wajib turun untuk kita. Bahkan Alkitab mengatakan Yesus berkata, aku datang untuk mencari orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Banyak orang merasakan dirinya sehat secara integritas kehidupan moralitasnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya perkataan Yesus itu menunjukkan kepada kita bahwa tidak satu orang pun yang sehat di dalam dunia ini. Yesus datang menyelamatkan kita. Dia tidak wajib dia turun dari surga sama seperti saudara dan saya, lalu mati di kayu salib. Karena dia paham bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Teman-teman kita tidak bisa, saya dan saudara, orang-orang lain berdosa semuanya. Yang bisa selamatkan orang berdosa hanyalah Dia yang tidak berdosa, yang turun dari surga untuk saudara dan saya. Yohanes mengatakan dengan konsisten di dalam pasal 1, ia adalah terang
Dan barang siapa yang datang padanya akan melihat jalan yang benar serta beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3, Yohanes 1, konsisten Yohanes menuliskan itu. Dan ketika dia menuliskan Yohanes pasal 4 dan seterusnya di dalam pasal 14, Bapak Ibu Saudara, konsisten dia mengatakan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Dia tidak mengajarkan sekedar jalan ke surga, bagaimana engkau hidup, apa itu kebenaran, tetapi dialah jalan hidup kebenaran itu. Filsuf orang pandai di seluruh dunia sepanjang sejarah berada di pasar-pasar, berdebat dengan orang-orang di pasar untuk mencari yang namanya the truth, kebenaran itu, the life itu. Tetapi mereka tidak mendapatkan sampai dia mati. Lalu Aristoteles mengatakan begini, saya tahu bahwa dunia ini nyata. Dunia ini adalah fisika. Sesuatu yang nampak, yang bisa dinalar. Tetapi ada sesuatu yang saya tidak bisa tangkap dan nalar. Yaitu dunia lebih daripada dunia fisika ini. Ada dunia metafisik yang tidak nampak. Bapak Ibu Saudara, Aristoteles mencari kebenaran itu. Sampai menemukan ada sesuatu yang tidak nampak, dan disitulah kebenaran yang tunggal itu. Disitulah kebenaran yang nyata itu. Tetapi sampai mati dia tidak mendapatkan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab jelas mengatakan kepada kita, Yesuslah kebenaran itu. Tidak ada satu manusia pun yang dapat menyangkal kebenaran itu, kecuali kedegilan hati manusia yang menolak fokus pada Yesus. Kita mencari-cari apa yang salah di dalam esensi Kristus, saudara tidak akan dapat itu. Tetapi kedegilan hati kita lah yang membuat kita mundur selangkah demi selangkah, tidak percaya pada Yesus. Orang Farisi tahu kebenaran. Dia tahu Yesus bicara yang benar. Dia tidak bisa menyanggah apa yang Yesus katakan. Imam-imam juga demikian. Mereka tidak mampu berdebat dengan Yesus sama sekali. Walaupun mereka sudah punya begitu banyak pengetahuan tentang Taurat dan kitab para nabi. Mereka tidak mampu. Tetapi kedegilan hati mereka yang luar biasa. Bahkan Pilatus pun tidak mendapatkan kesalahan pada orang ini. Tetapi degil Bapak Ibu Saudara membuat seseorang itu menjauh daripada firman Tuhan. Hati yang degil membuat kita tampak kekanak-kanakan secara iman di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen hari ini degil. Contohnya apa Bapak Ibu Saudara? Alkitab mengatakan kepada kita jangan membenci saudaramu. Tetapi kita punya 1000 alasan untuk membenci orang lain. Pada Alkitab tidak akan menerima 1.000.000 alasan kita untuk membenci orang lain. Kita, it's okay, saya benci karena begini. Bapak Ibu Saudara, itu hati yang degil. Ketika kita menjadi seorang Kristen dan kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa persinahan, perselingkuhan itu berdosa, tetapi toh kita melakukan itu semuanya, kita menyadari itu salah. Dengan 1.000.000 alasan juga kita berikan kepada orang lain yang mendapati kita berdosa. Itu namanya degil hati kita. Bapak Ibu Saudara, banyak contoh-contoh lain yang menyatakan kita degil. Ketika Tuhan berkata jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadahmu, kita degil. Hari Minggu kita memilih tidak ke gereja, bermalas-malasan di rumah Bapak Ibu Saudara. Itu namanya hati yang degil. Di dalam pelayanan kepada Tuhan, Tuhan sudah bilang selalulah katakan kepada dirimu sendiri hamba yang tidak berguna. Tetapi kita kemudian mencuri kemuliaan Tuhan itu. Itulah hati yang degil Bapak Ibu Saudara. Kedegilan hati itu tidak hanya tercermin dari kehidupan orang Israel. Atau kehidupan sejarah masa lalu yang kita baca tentang Kain itu. Ataupun tentang Yakub si penipu itu. Atau Esau yang badan berbulu itu. Atau Goliat Bapak Ibu Saudara. Tetapi kedegilan hati itu bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita setiap hari dalam hidup kita. Bahkan tidak usah kita melihat orang lain. Coba kita introspeksi diri kita sendiri. Dan kita mendapatkan Bapak Ibu Saudara, seringkali bukan kita degil di hadapan Tuhan. Itu sebabnya setiap hari Minggu ada doa pengakuan dosa. Tetapi jangan berpikir setiap kali kita berdoa Tuhan ampuni dosa kita. Kalau kita sudah tahu itu kebenaran, kita tidak lakukan kebenaran itu, kita datang minta ampun sama Tuhan,
Tuhan dengarkan, dia diampuni kita, dan besok kita melakukan hal yang sama lagi dan terus menerus. Dengan enteng kita berpikir nanti hari Minggu aku mengaku dosa lagi dan aku diampuni. Saudara, justru dosa itu tidak akan diampuni oleh Tuhan. Karena dosa itu sama artinya saudara dan saya mempermainkan Roh Kudus. Kata degil sangat jelas di dalam Efesus 4 ayat 18. Kedegilan hati itu diterjemahkan oleh Paulus sebagai sikap keras kepala atau tidak mau berpaling kepada jalan Tuhan. Sikap degil itu keras kepala, tegar tengkuk. Sudah tahu apa yang benar tetapi memilih yang salah. Sebuah kisah lama yang mungkin Bapak Ibu Saudara sudah pernah dengarkan. Ada seorang kapten sebuah kapal yang sedang berlayar di malam hari yang gelap dan begitu kelam. Kapten itu tiba-tiba memperhatikan sebuah sinar terang yang cukup jauh di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, dia tahu bahwa dia sedang berada di jalur tabrakan dengan cahaya itu. Dia berpikir dalam hatinya, itu kapal jauh lebih besar daripada kapal saya yang menuju ke sini dan saya menuju ke sana. Begitu kami ketemu, kami akan tabrakan di tengah-tengah dan kami akan dua-dua hancur berantakan. Bapak Ibu Saudara, kapten ini tidak mau minggir walaupun dia tahu itu lebih besar dan lebih tinggi, lebih terang cahayanya. Maka dia mengambil radio itu dan dia mengirimkan pesan darurat ke terang di depannya. Dia minta, Bapak Ibu Saudara, hai kamu di depan, ubah jalurmu 10 derajat ke timur. Dia bilang sama cahaya di depan itu, ubah jalurmu 10 derajat ke timur. Beberapa detik kemudian cahaya di depan itu mengirim lagi pesan kepada kapten itu. Kami tidak dapat melakukan itu. Anda yang harus merubah jalur Anda 10 derajat ke barat. Bapak Ibu Saudara, kapten ini menjadi marah sekali. Dia mengirimkan pesan yang tidak jelas lagi. Aku adalah seorang kapten angkatan laut. Aku menuntutmu atau aku menyuruhmu, aku memerintahkanmu mengubah jalurmu, bukan jalurku. Saudara, tidak tunggu lama. Terang di depan itu mengirim pesan itu lagi. Dia katakan, aku adalah Kelasi kelas 2. Bayangkan, Kelasi kelas 2 berani sama kapten. Aku tidak dapat melakukannya, dia katakan. Anda yang harus ubah jalur Anda. Kapten itu sekarang sangat marah. Akhirnya yang terakhir dia katakan begini. Aku adalah sebuah kapal perang dan aku tidak mau mengubah jalurku. Tidak lama kemudian, terang itu mengirim lagi pesan pendek kepada kapten itu. Aku adalah mercusuar. Itu pilihan Anda, Pak. Bapak Ibu Saudara, akhirnya kapten ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia harus mengubah kapal perangnya. Karena di depan itu adalah sebuah mercusuar. Sebuah tanda untuk keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Sekaligus kapten itu tersadar bahwa rupanya ia sudah dekat dengan daratan. Dia sudah dekat dengan sebuah keselamatan. Dan dia harus memilih siapa yang harus engkau percaya. Kegelapankah atau terangkah? Saudara, hidup saudara dan saya dikasihi Tuhan dengan anugerah yang sangat besarnya, luar biasa. Kita diminta untuk memilih apakah kita hidup dalam Yesus hingga kita dipulihkan dari dosa kita, atau kita memilih pada hari ini hidup di dalam kejahatan, tetap di dalam kedegilan hatiku, maka kita tetap di dalam perbudakan dosa sekalipun kita Kristen dari kecil. Kristen dari kecil, KTP kita tidak menjamin keselamatan itu. Tetapi yang menjamin keselamatan itu adalah kita memilih percaya. Dengan memilih percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita dan kita trust, maka kita disucikan menjadi orang merdeka, orang yang baru itu. Lalu kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada segala sesuatu. Itu sebabnya kita diminta untuk memilih Tuhan. Tidak ada wilayah netral di dalam iman saudara. Tidak ada saudara berkata hari Senin lah saya berbuat dosa sampai Sabtu. Minggu nanti saya datang sama Tuhan. Di dalam kekristenan tidak ada istilah seperti itu saudara. Yang ada di dalam kekristenan adalah saya mau taat, saya mau setia, dan saya mau berkurban, saya mau berjuang
untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Tuhan yang telah berkorban bagiku, yang menebusku, yang mengangkatku dari lumpur kekelaman dan dosa itu. Saya mau mencontoh kehidupannya, menjadi orang yang rendah hati dan penuh dengan kasih. Amin. Saudara, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita bersaat teduh, saudara. Saya mengajak kita untuk kembali memeriksa diri kita yang paling dalam. Apakah saya sudah keluar daripada dosa saya? Apakah saya sudah percayakan seluruh hidup saya kepada Tuhan? Atau saya masih degil, keraskan hati? Atau masih menimbang-nimbang? Setengah hidup dalam Tuhan, setengah tidak hidup dalam Tuhan, yang artinya sama saja dengan kita hidup dalam kejahatan. Saudara, siapa yang percaya pada Tuhan akan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang bergantung pada Tuhan akan beroleh kekekalan di dalam keselamatan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa serta mengingatkan kami untuk hidup benar di hadapan Allah. Untuk sungguh-sungguh Tuhan membuka hati pikiran kami, memilih berjalan bersama Tuhan, menjadikan firman-Mu suluh dan pelita bagi kaki kami, dan menambatkan hati kami penuh cinta hanya kepada Engkau. Fokus hidup kami dan apapun yang kami lakukan, kiranya menundukkan hati kami dan pikiran kami di bawah salib Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk menundukkan kepala kita dan kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kembali kepada Engkau di saat hari ini, memasuki minggu Prapaskah keempat. Ajar kami lebih lagi menilik hati kami yang paling dalam, sebab kami tahu Tuhan betapa kami membutuhkan akan kasih setia Tuhan dalam hidup kami, supaya kami juga bisa merasakan pertobatan yang baru di dalam hidup kami, bisa merefleksikan kembali hidup kami, supaya kami berjalan kembali di jalan Tuhan. Saat ini kami hendak berdoa Tuhan, bagi setiap anggota-anggota Tuhan yang sedang sakit pada jemaat GKI Kutisari. Tuhan sendiri yang menolong Tuhan, supaya mereka dipulihkan, disembuhkan kembali. Jikalau mereka berada di dalam situasi kondisi yang membuat mereka penuh pergumulan dan masalah, bergulat dengan problem-problem mereka, dan mereka mungkin berteriak, Tuhan tolong kami. Tuhan kiranya menolong setiap mereka. Mujizat dan karya-Mu kiranya boleh mereka saksikan kembali, bahwa Tuhan itu baik terhadap orang yang pegang dan percaya pada firman-Mu. Engkau berkati juga gereja-Mu GKI Kutisari di dalam masa depannya. Biarlah Tuhan menolong supaya gereja ini bisa menjadi berkat, menjadi kesaksian di sekitarnya maupun di Indonesia ini. Supaya gereja ini menggemakan kasih Allah, bukan hanya melalui mimbar-mimbar Tuhan, tetapi juga melalui setiap pola laku anggota jemaat-Mu di tempat ini, yang tersebar juga ke beberapa tempat yang mungkin ada di seluruh Indonesia, bahkan ada di belahan dunia yang lainnya. Bapa di surga, Engkau berkati Tuhan untuk bangsa negara kami yang kami cintai dan kasihi ini, supaya bangsa dan negara kami yang terus menerus Tuhan berada di dalam krisis yang tidak berhenti ini, kiranya Tuhan menolong supaya ada hikmat bijaksana kepada pemerintahan kami,
bisa membawa bangsa Indonesia keluar dari segala problem-problemnya. Dan kami berdoa Tuhan untuk vaksin yang terus digalakkan di semua penjuru negara ini, biarlah boleh cepat diselesaikan dengan baik dan kasus COVID mulai melandai, Indonesia bisa pulih kembali dan kami bisa bekerja, melayani Tuhan, melakukan aktivitas kami seperti semula, dan semua itu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami akhiri doa syafaat kami ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Pelayanan persembahan. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau men-scan QRIS seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dahulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami bersuka cita dan bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan pada kami. Meskipun di tengah pandemi ini Tuhan, kami boleh selalu bersyukur padamu Tuhan. Dan saat ini kami membawa persembahan ini Tuhan kepadamu Tuhan. Kiranya Kau mau terima persembahan ini Tuhan, dan Kau mau memberkati persembahan ini.
Tolonglah majelis jemaat dalam mengelolanya Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami selanjutnya hanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, memberikan kita kekuatan dan cinta kasih yang tidak lekang oleh waktu. Tuhan yang maha baik itu akan selalu beserta kita dan mengingatkan kita akan firman-Nya, agar dimanapun kita berada, di situ pemeliharaan Tuhan nyata bagi setiap kita. Tuhan memberkati setiap saudara dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Amin.